Jemaat Tuhan dimanapun berada, kami mengajak segenap jemaat untuk melakukan aksi puasa atau berpantangan di masa pandemi ini dengan menaati protokol kesehatan seperti selalu memakai dan menaruh masker dengan benar. Rutin mengganti atau mencuci masker setelah dipakai dan menggunting tali masker setelah digunakan sambil turut serta menjaga lingkungan. Mencuci tangan setiap saat sebelum dan sesudah menyentuh barang-barang yang kita gunakan, menjaga tangan tetap steril, menjaga jarak dengan orang sekitar, namun tetap peduli pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Menjauhi kerumunan, lakukanlah aktivitas di rumah sambil mempererat relasi bersama dengan keluarga. Kurangi mobilitas sekaligus mengurangi polusi udara dan kita juga menghemat pengeluaran kita. Mari jemaat, kita saling menjaga keselamatan, kita berkorban demi sesama sambil menghayati pengorbanannya di kayu salib bagi kita umat manusia yang berdosa. Shalom jemaat Tuhan, marilah mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah Prapaskah ketiga, pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Ismayanto, dengan tema, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mari bersaat teduh. Anak-anak, dengan hati yang senang, ayo kita datang pada Tuhan bersama dengan semua keluarga dengan pujian syukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita memasuki ibadah Prapaskah ketiga dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, saat kita memiliki rasa cinta, maka ada kecenderungan diartikan, memiliki atau juga menguasai. Namun di sisi lain, karena rasa cinta juga ada usaha untuk menjaga sehingga yang dicinta dapat tumbuh menjadi lebih baik. Sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Bagaimana kecintaan kita terhadap Tuhan, baik di dalam rumahnya atau di dalam kehidupan kita sehari-hari.
buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari menyembahmu. Lilin yang dipadamkan menunjukkan bahwa sebagai manusia seringkali kita gagal mewujud nyatakan terang Kristus. Karena itu, mari mengaku dosa di hadapannya. Bapa yang Maha Kasih, ketika kami belajar mengenal-Mu, seringkali kami tidak mampu memahami pikiran-Mu. Kami yang berdosa, Engkau selamatkan dengan kasih-Mu. Kami yang terlalu sering mengecewakan-Mu, Engkau panggil kami sebagai anak-Mu. Penuh rasa malu dan tidak layak kami untuk menghadap-Mu, tapi hanya oleh anugerah-Mu lah kami datang. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku. Si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Berita anugerah dibacakan dari 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hati
bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur baik yang kami sendiri maupun bersama keluarga. Engkau menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya kehadiran Tuhan nyata melalui setiap kami, melalui firman yang dibacakan, yang kami renungkan, terlebih yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuka hati kami, melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Hosiana. Susin kenapa? Susin marah. Coba cerita sama Pak Pendeta. Iya, Susin ini kesel. Susin habis dimarahin Mama. Susin mau marah juga. Makanya Susin pergi dari rumah. Biar Mama yang cariin Susin. Loh, jadi Susin ini habis dimarahin Mama. Terus Susin balik marah sama Mama gitu? Ya iya. Kan tadi Susin udah bilang. Gimana sih Pak Pendeta ini? Mau Susin marahin juga? Loh, Pak Pendeta salah apa kok jadi dimarahin juga? Coba Susin tenang dulu. Tarik napas dulu. Udah, sekarang Pak Pendeta mau tanya. Apa yang buat Mama Susin marah? Coba ceritain. Susin tadi itu lagi makan. Terus di meja ada makanan juga buat adiknya Susin. Susin pernah dengar Mama bilang kalau makan harus bersih. Jadi makanannya Susin habisin semua. Bersih deh mejanya. Loh. Jadi Mama Susin marah karena Susin abisin makanan punya adik Susin gitu? Iya, Susin kan lapar. Terus Susin sekarang sakit perut. Nah, kan sekarang Susin tahu kan apa yang buat Mama Susin marah? Mama marah sama Susin bukan tanpa sebab loh. Bukan karena Susin gak boleh makan. Bukan juga karena gak sayang. Tapi supaya Susin juga ingat sama orang lain, sama adik Susin. Supaya Susin juga gak sakit perut kayak sekarang ini. Gitu ya Pak Pendeta? Nah, iya. Jadi Susin juga gak boleh balik marah sama Mama.
Karena nggak boleh marah kalau tanpa sebab. Apalagi sampai pergi dari rumah kayak gini. Sekarang Susin cepet-cepet pulang ya. Biar Mama Susin nggak khawatir sama Susin. Iya Pak Pendeta, Susin mau pulang sekarang. Susin ini sakit perut, mules Pak Pendeta. Loh ya, hati-hati pulangnya ya. Coba pamit dulu sama teman-teman di rumah. Iya, hai teman-teman, Susin pamit dulu ya. Susin udah gak marah lagi kok sama Mama. Susin tahu Mama marah tadi karena sayang sama Susin. Aduh mules. Udah gak tahan Pak Pendeta. Dadah, aduh mules. Ya, Mules. dah hati-hati. Aduh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita lanjutkan perenungan ini. Siapa yang tidak pernah marah? Marah adalah bagian dari emosi yang dimiliki manusia selain sedih, senang, kecewa, dan lain sebagainya. Dan bukankah itu semua adalah dari Tuhan? Semua itu adalah pemberian Tuhan. Ada banyak alasan seseorang menjadi marah. Namun tidak semua orang mampu mengelola kemarahannya. Sehingga ada yang dipendam jadi dendam. Artinya tidak tersalurkan emosi marahnya. Tapi ada juga yang begitu emosional, mudah meluapkan perasaan marahnya. Sehingga menjadi lepas kendali. Jadi yang satu melukai diri sendiri karena dipendam, yang satu melukai orang lain. Keduanya tentunya merugikan. Maka kita perlu mengolah kemarahan supaya tidak hanya menjadi sebagai luapan emosi yang berlebihan, tetapi menjadikan kemarahan itu sebagai bentuk teguran, penuh kasih dan kepedulian. Sulit ya rasanya. Tapi lewat bacaan pada saat ini kita mau melihat Yesus pun marah. Kita mau melihat kemarahan Yesus di bait Allah. Yang bukan semata-mata kemarahan tanpa sebab. Bukan karena Yesus lagi sensitif dan baperan begitu. Pasti ada sebabnya. Yesus mau menandai sesuatu. Ada tanda yang mau diungkapkan di balik kemarahannya. Apa tanda? Tandanya itu kita mau sama-sama bahas. Sama seperti apa tanda jika orang tua kita masih mengasihi kita anak-anaknya. Yaitu ketika masih dapat teguran yang membangun. Atau apa tandanya seorang istri masih mengasihi suaminya atau suami masih mengasihi istrinya. Kadang ketika masih kita mendapatkan teguran, ocehan yang saling mengingatkan. Tetapi bayangkan kalau sudah didiamkan, artinya bisa jadi sudah tidak dipedulikan lagi. Kalau seseorang sudah nggak sayang, nggak peduli lagi, nggak akan ada teguran lagi. Didiamkan, dibiarkan, apa yang dilakukan masa bodoh, ya, udah bohwat gitu ya. Nah, kita perlu koreksi diri kita. Dan ada ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sama, tahu dari mana kalau Tuhan masih mengasihi gerejanya, masih mempedulikan gerejanya, masih mengasihi kita, masih mempedulikan kita. Tandanya ketika dia masih memberikan teguran kepada gerejanya. Tandanya ketika dia masih memberikan teguran kepada kita yang menjadi bagian dari gerejanya.
Dan ketika kita masih peka mendengar teguran-tegurannya, karena gereja yang enggak dengar lagi teguran dari Tuhan, seolah-olah Tuhan diam, enggak diajak ngomong lagi, seperti dibuang berjalan tanpa arah, mementingkan ego masing-masing, saling menyakiti sesama pelayanan, maka gereja perlu introspeksi dirinya. Betul, memang gereja tidak sempurna, kita tidak sempurna, kita pasti punya kelemahan. Siapa yang gak punya kekurangan? Gak ada. Maka bersyukurlah di dalam kekurangan kita masih ada yang menasehati, masih ada yang menegur, mengkritik. Tandanya kita masih diperhatikan. Tandanya Tuhan masih mempedulikan kita. Tandanya Tuhan masih memperhitungkan gerejanya dari teguran-teguran itu. Nah, sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, kita mendapat kisah ketika Yesus mendapati keadaan seperti yang kita tadi baca sama-sama. Terbakarlah hatinya dengan kemarahan. Jangan hanya secara sepele kita menganggapnya, aduh kok jualan di luar gereja aja, di luar bait Allah aja sampai Yesus sampai sebegitunya. Apakah Yesus nggak bisa jaga emosi? Nah, Bapak Ibu, ini bukan cuma soal jualan di depan bait Allah. Tapi ada kesan yang pertama, tempat yang dipakai jualan pada saat itu adalah tempat untuk beribadah orang-orang yang dianggap kafir pada saat itu. Tempat ibadah orang kafir yang dipisahkan jauh di depan pintu, di depan bait Allah. Itulah yang dipakai berjualan. Dan lebih jauh lagi, sistem yang dipakai untuk berjualan sudah masuk ke dalam korupsi yang terstruktur pada zaman itu. Memang saat itu ada kewajiban, diwajibkan ada persembahan yang dibawa oleh umat dari rumah mereka masing-masing, yang mereka berbondong-bondong berpuluh-puluh kilometer berjalan dari rumah ke Yerusalem, ke bait Allah. Mereka perlu mempersembahkan hewan ternak, hasil bumi, dan buat orang-orang yang enggak punya, orang-orang yang miskin, yang paling murah, persembahan paling murah adalah burung merpati. Makanya di situ juga Yesus di bacaan kita fokus kepada penjual burung merpati. Dari semua jenis persembahan, itu semua tersedia di bait Allah. Sehingga sebetulnya nggak ada masalah, karena nggak perlu repot-repot lagi binatang-binatang itu dibawa dari perjalanan jauh. Ya, belum lagi nanti ada yang mati di jalan dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah di situ. Namun sekali lagi yang disoroti adalah sistemnya. Ada sindikat di sini. Misal tadi merpati yang disoroti, dijual untuk orang-orang miskin karena hanya mampu beli merpati itu yang harganya paling murah. Dijual di bait Allah bukan dengan harga merpati pada umumnya, tapi di markup sedemikian rupa sehingga orang miskin juga diperas di sana. Padahal mereka mau tulus punya uang cuma segitu-gitunya, mau tulus membeli korban persembahan untuk mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, tapi akhirnya mereka juga kena peras. Dan hasil perasnya itu disetor kepada pemimpin-pemimpin agama di sana. Jadi mereka juga terima setoran hasil korupsi. Belum lagi mata uang yang dipakai juga berbeda. Mata uang khusus yang dipakai di bait Allah sebagai mata uang untuk menukar atau untuk berbelanja. Sehingga kalau orang mau beli sesuatu di sana, tidak berlaku mata uang yang dibawa, yang dipegang sehari-hari, harus ditukar dengan mata uang khusus.
bait Allah, dan harga tukarnya juga tidak masuk akal. Disitulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus hadir, menjungkir balikan meja, bukan hanya meja, menjungkir balikan sistem korupsi yang terstruktur yang ada di sana. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan, bukan overacting, dan tidak sesederhana itu, tetapi Yesus mau membersihkan sistem yang sudah korup dari orang-orang di bait Allah. Tapi selanjutnya orang-orang di sana bukannya bertobat, tetapi seolah-olah menantang balik. Karena ada semacam benturan otoritas ketika orang-orang Yahudi menantang dengan bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-18. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi seolah-olah mau menggambarkan, orang-orang di sana mau menanyakan otoritas apa yang Tuhan pakai. Otoritas Tuhan ini dari mana? Kenapa engkau merasa berhak melakukan ini? Satu sisi kita melihat bahwa ada sebuah ketakutan. Mereka tahu bahwa orang yang bisa melakukan ini pasti punya otoritas, bukan orang sembarangan. Jadi mereka tahu sebenarnya orang yang melakukan ini adalah orang yang benar. Tetapi di sisi lain mereka juga menolak untuk ditegur. Nggak rela untuk dikoreksi kesalahan mereka. Ya iyalah Bapak Ibu. Saluran pemasukan mereka dari korupsi ya bisa tersendat, bisa mampet begitu. Tertutup karena ada yang mencoba mengusiknya. Nggak rela jadinya, makanya mereka tanya, ini otoritas siapa? Dengan tegas di ayat 18 dikata, tunjukkan kalau engkau berhak bertindak demikian. Kepada Yesus dikatakan begini. Kita melihat gambaran orang yang sudah terikat sesuatu kadang sulit untuk mendengar atau menerima kritikan. Emang hidupmu lebih baik apa? Nggak usah pakai ngajari-ngajari segala deh. Sama, mereka mempertanyakan kehadiran Yesus karena sudah terbiasa dengan struktur yang terikat tadi. Korupsi mereka sehingga mereka merasa terancam. Padahal otoritas Yesus adalah dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri yang juga dari Allah karena ketaatannya kepada Bapa. Dialah bait Allah yang sejati. Lalu kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Dan disitulah murid-muridnya teringat firman cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya bahwa akan ada Mesias, anak Allah, yang akan mengalami penderitaan, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, pertanyaan reflektif buat kita sekalian, relakah kehidupan kita dijungkir balikan oleh Tuhan? Relakah Dia membereskan sistem kehidupan kita yang keliru, yang kacau, yang tidak berkenan kepadanya? Atau kita lebih senang ketika Tuhan membiarkannya, ketika Tuhan diam, ketika orang sekitar kita tidak ada yang menegur kita lagi, dan kita tidak bisa ditegur oleh orang-orang sekitar kita? Mana yang lebih kita senang? Untuk itu kita perlu mengoreksi diri mana bagian dari hidup kita yang perlu kita bereskan. Dan undanglah Tuhan untuk hadir mengubah kehidupan kita. Dan ketika kita mengundang Dia masuk mengintervensi hidup kita, maka Dialah pemegang otoritas sepenuhnya. Sama ketika
Tuhan Yesus pemegang otoritas pada saat itu di bait Allah. Diundang tidak berarti menjadikannya sebagai tamu undangan, tetapi dialah yang menjadi tuan rumahnya. Sama seperti perikop sebelumnya, kalau kita baca, Bapak Ibu bisa baca di perikop sebelum-sebelumnya tentang pernikahan di Kana. Ketika itu Yesus datang sebagai tamu undangan, tetapi dia akhirnya yang take over semuanya. Dan mujizat terjadi di situ. Dia menjadi tuan rumah. Bahkan dia mengatakan dialah mempelai laki-lakinya. Sama seperti penyucian bait Allah. Yesus yang dikira orang-orang tamu tidak diundang pada saat itu. Namun dia menjungkir balikan keadaannya. Dia memberikan pesan bahwa dialah pemiliknya. Bait Allah yang sejati yang kepadanya kita menyembah. Maka undanglah Yesus di dalam hidup kita. Posisikan dia bukan sebagai tamu, tetapi sebagai tuan rumah di dalam kehidupan kita. Yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Yang sanggup menjungkir balikan lewat tegurannya di dalam kehidupan kita. Yang tidak berkenan kepadanya. Dan itulah blessing dari Allah. Ketika Tuhan masih menegur kita, memarahi kita, mengkritik kita lewat orang-orang mungkin yang Tuhan hadirkan. Itulah blessing dari Tuhan untuk kita sekalian. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ketika kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika Engkau masih menegur kami, berarti Engkau masih memedulikan kami. Engkau berarti mengasihi setiap anak-anak-Mu. Dan teguran Tuhan terkadang menyakitkan ketika hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang juga boleh hadir, menguatkan, memberi penghiburan kepada mereka, pada jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, yang ada di dalam pergumulan persoalan keluarga, usaha mereka. Kiranya juga Tuhan yang boleh mendampingi mereka. Untuk anak-anak-Mu yang juga ada di dalam pergumulan, persoalan, juga di dalam pendidikan mereka, sekolah online mereka. Kiranya juga Engkau yang dampingi. Kiranya Engkau juga yang tilik, dan Engkau juga yang terus membuka pikiran mereka, untuk juga mereka boleh belajar, mempersiapkan diri mereka untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga yang hadir, kehadiran Tuhan nyata
Engkau terus menegur ketika gereja ada kekurangan, supaya kami terus diperbaharui, dan jemaat-Mu boleh terlayani. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk penyediaan vaksin terkhusus, kiranya setiap distribusi vaksin, kiranya setiap persiapan sampai masyarakat boleh mendapatkan vaksin itu, kiranya Tuhan sendiri yang hadir melalui orang-orang yang mengusahakannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Yunus 2 ayat ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kebaikan dan berkat yang Engkau curahkan dalam hidup ini. Kiranya ucapan syukur yang kami berikan lewat persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus karena Tuhan mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena Tuhan telah mengasihiku. Karena Tuhan
biasa, walau besar tantangan dunia, aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan kan lenyap, karena ku tahu rintangan kan lenyap. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.